Lakukan ini saat kamu bokeh, kontradiksi pengalaman pribadi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbincang tentang bagaimana strategi aku untuk mengatasi financial problem atau keadaan bokeh susah saat misalnya waktu kayak kemarin kita COVID, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata COVID bisa selama itu, dan bahkan sampai sekarang berdasarkan beberapa teman-temanku ya masih banyak yang belum bisa bangkit. Nah, ini mungkin sharing aku kali ini bisa bermanfaat. Aku cuma sharing, aku tidak menggurui, cuma aku mau ngasih tahu ini loh apa yang aku lakukan pada saat aku juga mengalami financial constraint. Jadi waktu itu lagi susah banget, nggak bisa punya penghasilan, bahkan karena nggak bisa ngajar, murid aku kebanyakan dokter-dokter, jadi aku nggak bisa ke rumah sakit, orang rumah sakitnya lagi hektik gitu kan, jadi chaotic banget situasinya waktu itu. Dan aku bener-bener itu bener-bener harus atur strategi gimana caranya supaya aku bisa survive di saat itu, dan kita nggak pernah tahu survive-nya itu mesti sampai berapa lama. Sepanjang ingatan aku waktu itu sekitar 2 tahun ya, aku bener-bener cuma lagi sekolah pula, nggak bisa ngajar, terus setelah selesai kuliah S2 aku ternyata nggak bisa ngajar juga. Itu benar-benar kayak hantaman bertubi-tubi ya, udah uang habis buat kuliah, pas sudah selesai S2 terus nggak ada kerjaan juga, terus COVID selama-lama itu bener-bener udah bingung banget ya waktu itu. Nah, tapi ini ada beberapa strategi yang aku lakukan supaya aku bisa bertahan dengan budget seminimal mungkin. Dan ini ketika aku ceritain, orang pada nggak percaya bahwa aku bisa bertahan dengan 300.000 aja buat makan. Gimana caranya? Satu, yang aku lakukan nomor satu adalah berdoa yang banyak. Justru doa aku banyak banget, aku dialog sama Allah. Ya Allah, keadaan aku kayak gini, aku gimana besok, ya Allah tolonglah aku, sedangkan aku nih nggak ada yang memberi aku makan gitu, jadi aku benar harus cari duit sendiri gitu ya. Doa, dialog, curhat sama Allah sampai nangis-nangis itu. Sholatnya tambah dikencengin, tahajud tambah dikencengin. Karena apa ya, setelah aku berdoa itu aku mendapatkan solusi, mendapat petunjuk apa yang harus aku lakukan gitu loh. Ketika aku nggak bisa ngajar offline, aku akhirnya buka kelas online gitu ya, dan alhamdulillah dapat petunjuk itu. Ngelihat status WA-nya Bosra, salah satu teman kuliahku yang orang Maroko, dia bikin kelas online dan bikin online. Terus aku tuh yang tadinya aku nggak ngerti online tuh kayak gimana, mencet apa, nggak ngerti aplikasinya apa, pokoknya nol guys, bener-bener adaptasi abis-abisan. Bahkan aku pernah sampai harus diajarin sama murid aku untuk pencet apa, ngunduh aplikasi apa gitu saat itu, karena belum pernah ngalamin online waktu itu kuliah sebelum COVID, lulus setelah COVID, jadi kita nggak ngalamin yang namanya kelas online. Jadi aku benar-benar nggak tahu itu gimana. Jadi itu belajar lagi, proses belajar lagi, adaptasi lagi. Jadi nggak pernah nyerah, harus tabah banget menjalanin semua kesusahan itu. Walaupun nggak ngerti, tetap harus nanya, harus merendahkan diri serendah-rendahnya gitu ya, karena tahu bahwa diri ini tidak paham apa yang harus dilakukan. Ketika harus buka kelas online itu harus belajar benar-benar situasi itu benar-benar membuat aku rendah hati seperti. Dan kita harus rendah hati supaya kita bisa belajar. Kalau kita sombong hati, kita nggak bisa belajar itu kan. Jadi harus punya mentalitas gitu, punya mentalitas yang bagus supaya tidak mudah menyerah. Jadi doa sama Allah, ya Allah berilah petunjuk apa yang harus aku lakukan. Itu nomor satu, jangan lepasin Allah, nomor satu itu. Kenapa aku taruh itu di nomor satu? Karena itulah kuncinya kita bisa gerak, kita bisa dapetin rezeki lagi, itu dari Allah yang ngasih petunjuknya. Di saat terjepit itulah ya kita benar-benar pasrahin sama Allah. Pokoknya suka terharu deh kalau ngomongin ini. Yang kedua itu lebih ke kendali diri. Jadi kita harus benar-benar kontrol diri kita, membedakan antara want sama need. Jadi want itu keinginan, need itu kebutuhan. Jadi misalnya kayak kita beli beras itu kebutuhan, kita beli ketan hitam untuk bikin kolak itu keinginan ya. Jadi di saat itu kita benar-benar harus bisa ngebedain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, yang keinginan ini aku buang semua. Jadi nggak ada belanja, nggak ada beli baju, nggak ada beli apa-apa, nggak belanja sama sekali kecuali buat makanan sehari-hari, buat makan sehari-hari. Jadi kayak beli sayur, beli tahu tempe. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus punya banget pengetahuan atau apa ya, lebih pada kesadaran diri sendiri. Oh, ini aku nggak butuh. Oh, ini aku cuma ingin doang. Oh, ini aku butuh nih.
Nah itu harus ada di diri kita. Kalau kita punya kendali diri ini, insya Allah selamat, gak boncos gitu ya. Jadi harus tahu kapan want sama need. Oke. Yang ketiga, aku menerapkan simple living. Jadi hidup aku sederhanakan banget. Jadi tidak ada lagi yang namanya nonton di bioskop ya, nggak ada duitnya. Daripada nonton di bioskop bisa buat makan seminggu gitu kan. Tidak ada misalnya ke kafe kayak misalnya beli kopi yang mahal. Oh tidak pernah. Itu bagi aku pemborosan banget. Jadi aku tetap minum aja di rumah sendiri gitu ya. Kalau perlu nggak perlu minuman yang kayak gitu minum air putih aja supaya nggak ada budget lagi buat beli misalnya kopi, teh segala macam dan minuman seperti itu. Aku no. Terus kemudian aku mengurangi banget keluar kalau tidak ada keperluan mendesak. Jadi tidak pernah keluar rumah. Jadi di rumah aja supaya menghemat pengeluaran bensin aku. Jadi kalau nggak perlu banget, misalnya kayak orang kan ada yang kegatalan banget ya, pengen keluar gimana gitu. Aku nggak, aku tahan. Kecuali kalau emang perlu banget, misalnya kayak ke rumah sakit, nah baru aku pergi. Kalau nggak, aku nggak akan pergi. Kalaupun ada temen yang mau ketemu, biasanya temennya yang ke aku gitu, dan mereka yang jemput aku. Jadi aku nggak keluar duit bensin gitu ya, seperti itu. Nah terus contoh misalnya nonton, hobi nonton aku sangat menikmati film ya. Gimana caranya? Ya aku ganti. Bahkan ada satu kejadian, Cita, mantan murid aku di temen aku nih, dia kirim berbarengan dengan baju-baju donasi dia buat baksos aku. Waktu itu aku masih tetap getol berbaksos. Justru di saat covid itulah kita bantu banyak orang, dan itu juga mungkin ya Allah membuka jalan buat aku gitu. Cita kirim donasi bajunya, Cita kirim satu box bener CD film-film Korea, karena aku kan senang nonton Korea. Ya udah aku nonton aja. Lanjut ya guys. Nah jadi Cita kirim CD, jadi aku nonton CD, jadi nggak perlu budget buat nonton bioskop lagi. Oke. Nah agak sedikit kontradiksi dari penghematan aku itu, justru aku tidak terlalu mau berhemat di makanan aku, walaupun aku sederhanakan banget. Jadi misalnya kayak cuma nasi, tahu atau tempe sama sambal, tapi ada sayuran. Itu murah meriah guys. Jadi makan tetap bergizi walaupun murah. Nah gimana caranya? Ya masak sendiri. Jadi aku masak sendiri makanan aku, dan tidak boleh over budget. Jadi nggak boleh lebih dari segini. Jadi sehari hanya boleh segini aku belanjanya. Dan makanan itu tidak boleh ada yang dibuang. Jadi harus tetap dimakan. Jadi harus melibatkan perencanaan banget. Jadi sehari ini cuma bisa makan segini, ya belinya segini. Nggak boleh lebih gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita belanja sekali aja, supaya kita jangan belanja tiap hari, karena semakin kita belanja tiap hari itu semakin banyak godaan kita buat belanja lebih banyak lagi. Jadi cara aku adalah aku belanja misalnya bisa buat 3 hari, jadi aku taruh di kulkas. Nah makanan ini aku masak sesuai dengan apa yang bisa aku makan aja, jadi nggak boleh berlebihan. Nah jadi aku tidak mengurangi gizi makanan aku, tapi aku juga tidak mubazir gitu sama makanan aku. Karena kalau masak sendiri itu guys, misalnya perbandingan gini, kita makan di warung itu satu kali makan itu, kalau kita masak sendiri dengan budget makan di warung satu ini atau makan di rumah makan satu kali ini, kita bisa buat sehari loh, itu bisa buat 3 kali makan. Jadi penghematannya luar biasa kalau kita masak sendiri. Jadi masak aja yang simple, jangan masak yang waktu masaknya lama. Jadi misalnya kayak rendang ngabisin gas, nanti gas kita boncos. Jadi masak aja yang cuma tumis, rebus gitu, udah gitu doang. Jadi sebisa mungkin itu sampai dipikirin sama aku gimana caranya masak itu supaya nggak banyak ngabisin gas kayak gitu. Terus makan apa yang sudah dimasak, nggak boleh ada yang dibuang. Jadi gizi tetap ada. Nih contoh salah satu strategi aku adalah aku belinya tahu tempe. Tahu tempe itu proteinnya tetap ada setara dengan daging. Jadi kalau kita nggak bisa mampu beli daging, beli ayam apa, belilah tahu tempe, karena itu murah dan gizinya tetap ada. Jadi itu makan tahu tempe sayur itu benar-benar bagus dan murah gitu. Jadi itu benar-benar menolong aku banget. Sampai akhirnya aku tuh jadi temenan sama tukang tahu, tukang tempe di pasar, namanya Mas Amin. Mas Amin tuh saking kenal, karena sering belanja sama dia, jadi kenal, akhirnya sering ngebonusin, dapat lagi kan, berkah lagi. Jadi mengurangi budgetku banget. Dan itu sangat signifikan gitu pada saat kemarin-kemarin buka, itu benar-benar signifikan. Nah yang berikutnya yang aku lakukan adalah tidak berhenti bersosialisasi atau bertegur sapa atau menjaga hubungan baik dengan circle aku, dengan teman-teman aku, dengan mantan-mantan murid aku, sehingga aku tetap masih bisa WA, apa kabar dok, atau misalnya apa kabar sel, kayak gitu. Nah jadi pada saat
kita berhubungan baik sama orang, kita nggak pernah tahu ada ide apa dari pergaulan itu yang membuat kita bisa cari jalan keluar dari masalah kita. Nah seperti itu. Jadi kayak misalnya aku lihat WhatsApp statusnya WhatsApp buka kelas online, kok dia bisa, gue juga bisa gitu kan. Cuma waktu itu kan teknologinya aja yang gue belum kuasai. Nah akhirnya aku bisa lah gitu kan. Nah dari situ dapat ide tuh, dapat petunjuk kan dari Allah. Nah itulah. Nah kontradiksi berikutnya yang aku lakukan ketika masa susah itu adalah membudgetkan sedikit uang aku untuk sedekah. Kenapa? Karena aku percaya sedekah itu mengundang rezeki. Dan itu percaya nggak percaya guys, itu benar-benar aku lakukan. Jadi aku sedekahin sesuai dengan kemampuan aku saat itu dengan budget terbatas. Tapi insya Allah, Allah permudah banget jalan aku buat cari duit, buat cari rezeki gitu loh. Walaupun nggak banyak kayak orang, tapi aku bisa survive gitu, bisa bertahan. Salah satunya aku dapat kesempatan untuk kerja di Papua sebulan doang guys ya. Pas pulang aku dapat uang, dari situ aku bisa bayar ada beberapa utang-utang ya, utang-utang iuran segala macam tuh aku lunasin semua dari uang itu. Dan sisanya aku pikirin lagi gimana caranya bisa survive dengan uang segini doang gitu loh. Nah itu muter otak itu. Dari itulah beberapa hal yang aku lakukan saat aku lagi financial constraint-nya tinggi banget, alias bokek, karena COVID melanda, nggak punya penghasilan, pengeluaran jalan terus, makan terus, harus terus kan. Nah makanya satu lagi yang paling aku tekankan banget itu adalah kita harus nabung, harus ada tabungan ya. Berdasarkan ilmu ekonomi yang aku pelajarin, tabungan darurat itu harus ada sekitar 6 bulan di rekening kita, mengantisipasi ya kayak kemarin itu. Tapi yang kemarin COVID itu bener-bener di luar prediksi aku. Itu sampai 2 tahun guys, aku bener-bener udah makan tabungan, udah mau sisa-sisa, tinggal sisa-sisa terakhir gitu kan ya. Jadi itu ngeri banget. Jadi itu untungnya aku nabung, walaupun sedikit ada tabungan aku untuk survive. Nah survive inilah ya, tabungan untuk survival ini penting banget, mengantisipasi kalau ada emergency case, ada kasus-kasus emergency yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Jadi kalau punya uang, sisihkan sedikit, tabung untuk emergency. Itu harus ada. Itu jumlahnya antara 6 sampai 12 bulan. Nah, waktu itu ada pertanyaan kenapa sampai 12 bulan, artinya setahun. Karena kata ahli-ahli ekonomi itu, orang bisa bangkit lagi tuh kemungkinan di range antara 6 sampai 12 bulan. Jadi itu yang harus sudah disiapin. Budget kita sebulan misalnya 2 juta, ya berarti harus ada 24 juta di rekening kita. Begitulah guys ceritanya. Ya ini sekedar share. Kalau aku tuh waktu masih muda dulu, banyak temen. Jadi banyak temen tuh banyak yang traktir. Jadi itu bener-bener juga ngebantu survival aku juga. Jadi temen-temenku baik-baik banget yang suka traktir itu sangat membantu budgeting aku gitu loh. Jadi alhamdulillah banget deh gitu, punya teman banyak yang baik. Makanya jadi orang baik, jadi orang yang jujur itu nomor 1. Personality kita dulu deh diperbaiki juga supaya orang jadi baik ke kita juga. Kita nggak boleh nipu orang, nggak boleh nyolong, nggak boleh ngerugiin orang lain gitu ya. Itu jaga banget diri kita juga supaya Allah tetap sayang sama kita gitu ya guys. Jangan lupakan Allah di saat susah, justru kita butuh banget sama Allah. Dan tetap jadi orang baik, lakukan kendali diri, lakukan apa yang bisa dihemat aja ya, nggak usah makan gengsi gitu loh, nggak usah belanja dulu, yang penting makan dulu aja, yang nomor 1 diutamain. Supaya kita, kenapa harus jaga gizi, supaya kita nggak sakit. Kalau kita udah bokeh terus kita sakit kan lebih parah lagi ya. Gitu aja cerita dari aku, saya Nunun Jafar, mudah-mudahan membantu nih. Oke guys, ikutin Baksos Katisha aku ya. Makasih loh yang udah support selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.